Lao Zeng berteriak keras. Kembalikan Yan kepadaku. Cui Qi tak mendengarkan omongan Lao Zeng. Di sini Cui Qi merasa jika Lao Zeng tak akan pernah mengalahkannya dan memberi kesempatan pada Lao Zeng. Kau memiliki bakat dan potensi langka. Hancurkan sekte King Yun, kemudian bersumpah setia kepadaku, maka aku akan mengampuni nyawa adikmu. Kalau tidak, jangan bicara lagi. Kau menginginkan hidupku, bukan? Berhenti menyiksanya. Suara memelas Yan pada Cui Qi. Namun Lao Zeng bersikeras tak mau tunduk pada Raja Iblis Cui Qi. Jika aku kehilangan keluargaku dan teman-temanku, aku akan kehilangan keinginan untuk hidup. Jadi apa gunanya terus hidup? Seketika Lao Zeng berhasil menghancurkan batu yang menekannya. Cui Qi sangat jengkel, sungguh bodoh dan keras kepala. Akan kutunjukkan padamu kekuatan ras iblisku. Matilah bersama dengan wilayah timur. Yan Lao Zeng berteriak, memanggil nama adiknya. Yan berhasil menghancurkan kurungan esensi sejati milik Cui Qi. Ia pun melompat ke arah Lao Zeng. Saat kedua tangan kakak beradik sudah mau berpegangan, tak disangka diserang oleh Cui Qi tepat di tengah mereka berdua, yang membuat Yan dan Lao Zeng terjatuh bersama. Lao Zeng menyuruh Ah Fu untuk melindungi Yan Yan terjatuh tak sadarkan diri. Sedangkan Lao Zeng juga terjatuh dengan rasa putus asa. Yan hiduplah dengan baik. Seperti Lao Zeng ini sudah memiliki firasat jika ia akan mati saat itu juga. Serangan Cui Qi mengakibatkan adanya lava panas. Lao Zeng pun sudah tak terlihat wujudnya. Mungkinkah Lao Zeng benar-benar mati? Yan yang tak sadarkan diri membuka matanya perlahan, namun pasti. Ia bingung, ini ada di mana? Apa aku sudah mati? Kau masih hidup, tapi sekte King Yun akan hancur. Kepunahan umat manusia dimulai dengan sekte King Yun di wilayah timur, kata Cui Qi. Yan bingung mencari kakaknya. Di mana kakak? Yan dikurung lagi oleh Cui Qi dengan kurungan esensi sejatinya dan diberitahu, jika kakakmu yang keras kepala telah berubah menjadi abu, ikutlah aku ke wilayah tengah, pergi tanpa keterikatan apapun. Juga merupakan semacam pembebasan. Yan ingin mengambil giok. Serahkan padaku, berikan padaku. Namun apa daya, ia begitu lemah. Di sisi lain, ternyata Lao Zeng masih hidup. Lao Zeng belum mati. Ah Fu, di mana aku? Ini adalah dunia immortal. Aku membawamu ke sini. Di mana Yan Dia masih hidup kan? Barusan aku berubah menjadi baju perang dan melindunginya tepat waktu. Dia seharusnya tidak terluka, tapi untuk menyelamatkan Tuan, aku harus kembali ke bentuk asliku. Apa yang terjadi dengan sekte King Yun? Tidak lama lagi sekte King Yun tidak akan ada lagi, tapi Tuan masih hidup. Selama kembali ke mansion immortal dan menerima warisan peninggalan immortal, dalam waktu 10 tahun, kita akan mengalahkan klon Raja Iblis itu. Lao Zeng terkejut mengetahui jika yang dihadapinya itu cuma klon dari Raja Iblis. Ah Fu menjelaskan, Raja Iblis seharusnya terluka parah, jadi hanya mengirimkan klonnya. Tuan, mari kembali ke mansion immortal. Setelah 100 tahun, Tuan pasti akan mengalahkan Raja Iblis. Itu terlalu lama, Ah Fu. Aku tidak bisa menunggu. Apa ada cara lain yang membuatku mengalahkannya sekarang? Memang ada, tapi harganya adalah pemusnahan tubuh dan jiwamu. Ha 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 ha. Dengan hidupku sendiri bisa menukar keselamatan orang, Yan juga bisa tetap aman. Itu sudah cukup bagus. Ah Fu, mari lakukan.
Aku tidak tega kehilangan Tuan, tapi karena ini perintahmu, aku harus patuh. Tuan, semoga kamu beruntung. Jalan langit suci menuju alam tanpa debu, putaran bintang menghancurkan matahari, menggelincirkan bulan abadi. Terlihat Lao Zeng merasa kesakitan dengan pengorbanan itu. Terkubur bersama Sekte King Yun, dia harusnya merasa puas. Cui Qi mengeluarkan gelembung dari tangannya dan Yan Er dikurung di gelembung itu lalu melepaskan rantai esensi sejati. Apa dia sudah kehilangan kewarasannya? Ini juga merupakan semacam pembebasan. Tubuh Yin ekstrim ungu sudah didapatkan. Sudah waktunya kembali. Ketika Cui Qi ingin pergi, tiba-tiba ia merasa ada yang aneh. Apa yang terjadi? Dari dalam lava keluarlah Lao Zeng, pria yang keras kepala. Tapi aku telah bersenang-senang. Namun Lao Zeng tiba-tiba muncul di belakang Cui Qi. Benarkah? Tapi aku belum selesai. Kau klon yang akan mati. Cui Qi bahkan tidak menyadari jika Lao Zeng sudah tepat berada di belakangnya dan ia nampak sangat terkejut. Tak perlu tanya begitu banyak hal. Karena kamu sudah tahu kalau aku klon, maka kamu harus mati, Lao Zeng. Namun dengan kekuatan Lao Zeng yang sekarang, ia mampu memukul keras Raja Iblis Cui Qi sampai mencelat menubruk batu besar. Cui Qi melompat menubruk Lao Zeng namun berhasil tercounter oleh Lao Zeng. Bahkan Lao Zeng mampu melakukan serangan balik pada Cui Qi yang membuat Cui Qi terjatuh. Tak sampai di situ, Lao Zeng pun kembali melakukan serangan bertubi-tubi membuat Cui Qi terlempar tak berdaya. Namun Cui Qi bukannya kesakitan tapi malah tertawa. Hahaha. Aku mengerti sekarang. Kau kehabisan waktu. Juga kau akan berubah menjadi debu. Cui Qi, kau terlalu banyak bicara. Aku akui tadi aku ceroboh, Lao Zeng. Sekarang aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Cui Qi kali ini benar-benar serius. Ia mengeluarkan kekuatan sejatinya, memanggil ular besar menyeramkan yang keluar dari bawah tanah. Namun Lao Zeng tak gentar sedikit pun. Ayo maju sini. Keduanya pun terlibat jual beli serangan yang terlihat sangat sengit. Dua-duanya tak ada yang mau mengalah. Lao Zeng, kau menggunakan kekuatan yang ditukar hidupmu. Berapa lama kau bisa bertahan? Cukup lama untuk membunuhmu. Kau benar-benar bodoh, Lao Zeng. Cui Qi kewalahan terlempar ke belakang. Apa ini semua kekuatan yang kau peroleh dengan mengorbankan nyawamu? Kau masih terlalu lemah. Kata-kata itu membuat Lao Zeng terbakar semangatnya dan ia bergegas melompat ke arah Cui Qi. Ia dihadang oleh ular dan dimakannya. Namun Lao Zeng dari dalam tubuh ular mengeluarkan kekuatan dan mengakibatkan ular tersebut tewas. Lao Zeng dan Raja Iblis Cui Qi mengeluarkan serangan terkuat. Dan serangan terkuat mereka untuk mengakhiri pertarungan. Raja Iblis Cui Qi tertusuk oleh senjata milik Lao Zeng. Itu membuat tubuh tersebut ambruk dan perlahan mulai menghilang. Namun sebelum sepenuhnya menghilang, klon Raja Iblis Cui Qi mengatakan, mengerahkan seluruh kekuatanmu dan meninggalkan segalanya. Apa yang kau dapatkan? Tak peduli apa yang terjadi. Tak peduli apa yang terjadi, selama dia aman, aku merasa lega. Itu sudah cukup. Aku akan kembali, tapi kau tidak bisa. Lao Zeng berjalan sempoyongan ke arah Yan Er, namun terjatuh sebelum ia sampai ke tempat Yan Er. Padahal tinggal sedikit lagi, guys. Seketika pun turun hujan. Tanda di dahi Yan Er menyala. Pertanda apakah ini?
Tiba-tiba terdengar suara, metode pemurnian tertinggi, begitu banyak siklus, tapi pada akhirnya kau memulai jalan ini. Luo Xiao, rencanamu sudah harus dimulai kan? Ini adalah tuan dari Ahfu ya guys, yang berarti ia adalah pemilik dari mansion immortal. Tuan, apa dia orang terpilih yang kamu sebutkan? Ya, juga bukan. Mari kita berharap dia berkembang dengan cepat sebelum musuh menyusup ke dunia ini. Ya, Ahfu akan melakukan yang terbaik. Ternyata begitu. Kau adalah pembimbing takdirnya. Baiklah, melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya, banyak rencana semuanya gagal. Siapa sangka kali ini semua akan menyatu pada dirimu sendiri. Metode pemurnian tertinggi Tungku 9 Naga. Mungkin kamu benar-benar harapannya. Setelah itu, Lao Zhang pun membuka matanya. Dan dia pindah ke tempat lain. Aku akhirnya kembali. Lautan kesadaranku jelas telah hilang. Sebelumnya bagaimana aku bisa hidup kembali? Mungkinkah itu Ahfu? Apa tepatnya mansion immortal ini? Tiba-tiba dari kejauhan memanggil, Lao Zhang, Junior Lo, akhirnya kau kembali. Senior Zhang, apa yang terjadi dengan wajahmu? Cepat-cepat ke aula disiplin, orang-orang dari keluarga juga membawa pergi Mo Chan. Lao Zhang kaget.